Hai semuanya, selamat datang di Arianto Hong Channel, dan hari ini kita akan belajar tutorial yang ke-6 ya teman-teman ya. Bagaimana caranya kita bisa mengurangi floating dan menghasilkan profit yang lebih maksimal ya. Dan saya akan mengajar tentang saya akan mengajarkan tentang resisten dan juga support teman-teman ya. Nanti teman-teman perhatikan di bagian layar. Oke, sebelumnya kita akan lihat di layar sebelah sini ada tabel warna putih, teman-teman lihat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang support dan resisten terlebih dahulu supaya teman-teman mengerti. Oke, resisten itu adalah harga tinggi sebuah koin ya. Resisten itu sama dengan harga tinggi ya. Lalu kemudian kita bicara support. Support ini adalah harga rendah ya. Ini adalah harga rendah. Nah, lalu teman-teman mungkin mengenal istilah ATH juga. ATH itu adalah all time high ya. Dan satu lagi mungkin teman-teman juga pernah mengetahui namanya ATL, yaitu all time low ya. Jadi ATH ini adalah harga tertinggi ya, paling tinggi. Kalau resisten ada harga tinggi ya. Kalau ATH ini ada harga tertinggi ya. Harga tertinggi. Nah, kalau ATL ini adalah harga terendah. Harga terendah. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, resisten itu kan harga tinggi, kemudian ATH itu harga tertinggi, ATL itu harga terendah, dan support adalah harga rendah. Nah, kalau kita sebagai pedagang, kita sebagai trader dan sebagainya, yang perlu kita lakukan pada saat kita melakukan pembelian adalah membeli di harga support atau harga ATL. Ya, tapi kita pastikan juga jangan sampai harganya terlalu lama di bawah juga ya. Maka kita harus membeli koin dan melihat chart teman-teman. Tapi kalau kita ditanya seharusnya kita membeli di harga yang mana, tentu saja kita membeli di harga yang rendah. Dan nanti kita menjualnya di harga resisten atau harga tinggi. Nah, kalau sudah harga resisten, sebaiknya kita jangan beli dulu ya. Kita tunggu dia turun sampai menyentuh harga support atau di harga supportnya, nanti baru kita melakukan pembelian lagi. Oke, sekarang kita lihat di saya tunjukin yang tentang chartnya ya. Jadi apa sih resisten dan support? Bagaimana kita tahu resisten dan support? Oke, dan ini berlaku di semua jenis koin dan semua jenis token, termasuk BLVT ya. Jadi misalkan contoh begini, kalau saya asumsikan kita pakai BLVT, misalkan coin up dan coin down ya. Ini ada dua grafik ya teman-teman ya. Coin up dan coin down itu dua grafik ya. Saya bicara coin up dulu ya. Misalkan coin up kalau lagi dari sini, dia naik ke atas. Di sini adalah resisten teman-teman. Kalau dia turun lagi ke bawah, ini adalah titik support namanya. Ya. Sebelumnya di sini adalah titik support sebelumnya. Nah, anggap dia ternyata di situ. Berarti kita anggapinnya dia belum membentuk, dia mulai membentuk titik support yang baru. Berarti saya bikin dia lebih rendah lagi ya. Oke, anggap di sini. Nah, ini adalah titik support yang baru dibandingkan sebelumnya yang lebih atas sedikit, yang ini lebih bawah sedikit. Jadi ini adalah titik support yang terbaru. Nah, kalau teman-teman lihat di sini adalah resisten, di sini adalah support. Nah, kalau kita mau beli sebuah koin, pada saat kita mau melakukan start buying, open margin call, yang kita lakukan adalah pada saat koin itu sedang ada di harga ini. Ya, disinilah kita melakukan start buying. Ya. Kalau untuk aplikasi aplikasi Mindstorm namanya start buying, kalau aplikasi Royal Q namanya open margin call. Ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau secara bahasa, menurut saya pribadi ya, untuk kita yang sudah trading dan sebagainya, bahasa yang paling benar itu digunakan adalah bahasa yang dari Mindstorm. Ya, karena margin call itu artinya kan memang kehabisan modal, kehilangan modal. Jadi kalau open margin call berarti membuka kehabisan modal. Itu agak aneh bahasanya sebenarnya. Intinya adalah melakukan pembelian sebenarnya. Jadi lebih cocok dan lebih tepat adalah menggunakan bahasa dari Mindstorm, yaitu start buying. Jadi kalau kita ada di harga support yang paling bawah, disinilah kita melakukan yang namanya start buying. Ya, supaya apa? Pada saat dia beli, naik ke atas, disinilah kita melakukan penjualan atau resisten yang terbaru. Jadi kalau harga sudah tinggi, di sini kita menjual. Atau sepanjang perjalanan, ketika kita pakai aplikasi, ini dia akan melakukan penjualan, pembelian, penjualan, dan pembelian. Yang penting kurvanya naik ke atas. Mungkin tidak langsung lurus ke atas, tapi mungkin misalkan naik begini, turun dikit. Nah, waktu dia naik ke atas, di sini dia jual. Di sini dia beli, dia jual lagi di sini, dia beli lagi di sini, dia jual lagi di sini. Ya, jadi naik turun, naik turun, naik turun. Intinya kurvanya naik ke atas. Ya, kita sebut uptrend. Dan sampai satu titik itu yang paling atas angkanya, yaitu kita sebut sebagai resisten di situ. Ya, nah kalau kita sudah ada di area resisten seperti ini, teman-teman jangan melakukan pembelian ya.
jangan melakukan pembelian. Nah, saya itu cukup aneh sebenarnya dengan beberapa circle yang ada di aplikasi Royal Q yang katanya itu membantu kita melakukan trading karena kita mengcopy trading mereka. Ya, tapi lucunya ya yang saya ketemu adalah pada saat harga sudah tinggi dibeli sama mereka. Dan waktu mereka beli, saya juga belum terlalu yakin apakah mereka benar-benar trading full atau cuma trading yang sedikit aja karena mereka mendapatkan bagi hasil 1% sampai 1,5% dari setiap Anda profit. Ya, dan teman-teman harus tahu ya, copy trader itu tidak ada ruginya. Jadi mereka pada saat turun mereka tidak rugi apa-apa, pada saat naik mereka dapat profit bagi hasil 1% dari ketika Anda profit. Jadi profit mereka itu besar sekali. Ya. Nah, kalau sudah harga resistance seperti ini, kemudian mereka kalau copy trade ya, yang makanya saya bingung ya. Saya pernah ikutin beberapa copy trade, ya saya tidak sebutin aja copy trade-nya apa, tapi intinya saya pernah ikutin copy trade dan saya pikir waktu itu dengan menggunakan copy trade seperti itu, saya bisa tinggal tidur dan nggak usah ngapa-ngapain. Seperti yang dijanji-janjikan oleh sama upline itulah ya, atau leader-leader yang ngaku-ngaku leader itu seperti itu. Nah, waktu mereka melakukan dan mengatakan seperti itu, saya pikir benar dan akhirnya saya ikutin. Nah, waktu saya ikutin, saya tinggal sampai beberapa hari dan saya nggak pernah lihat. Saya cukup kaget, kenapa? Karena mereka membeli waktu itu koin Solana itu di harga yang sangat tinggi. Ya, memang waktu Solana lagi mau naik ke atas, tuh saya dapat profit banyak sekali. Ya, dapat profit lumayan. Nah, waktu Solana sudah harga tinggi, saya cukup heran kenapa mereka tidak melakukan perberhentian. Kenapa mereka nggak bikin one shot maybe atau melakukan namanya stop margin call kalau di aplikasi Royal Q ya? Mereka kenapa tidak lakukan stop margin call supaya si aplikasi tidak melakukan pembelian pada saat harga tinggi? Karena kita namanya dagang itu kita beli murah jual mahal, bukan beli mahal jual murah. Nanti kita rugi teman-teman ya. Jadi kalau sudah harga tinggi seperti ini, harga resisten seperti ini, jangan dibeli. Kalau Anda keburu beli, oke, perhatikan. Begitu masih turun sedikit, di sini kita lakukan suspend buying. Ya, di sini kita langsung suspend. Ya, kita suspend di sini supaya kita tunggu sampai ke bawah, udah nyentuh titik yang support misalkan, titik support yang baru. Nah, di sini baru kita namanya buy. Kita beli lagi kembali. Ya, kita beli murah, jual mahal. Beli murah, jual mahal. Yang benar adalah seperti itu, teman-teman. Ya, ini ceritanya kalau coin up. Coin down tidak ada bedanya, sama aja. Teman-teman lihat, buka boleh, silakan buka apapun jenis coin down, teman-teman buka aja di chart di Binance, ya. Misalkan teman-teman ketemu dia di sini, terus dia naik ke atas, berarti dia nyentuh namanya titik resisten, ya. Terus kalau dia turun ke bawah, dia nyentuh misalkan titik support. Jadi resisten support ini yang kita perhatikan, ya. Dan kita lihat chartnya juga nggak bisa cuma satu candle ya. Kita harus lihat beberapa candle untuk melihat dan perhatikan time frame-nya juga, karena itu penting sekali. Makanya sangat penting buat teman-teman untuk mengetahui basic dari trading. Paling tidak basic yang kita ngerti. Ya, kita nggak perlu nguasain totalitas 100% tentang trading, tapi paling tidak basicnya kita ngerti. Ya, anggap kita ngerti dasar matematika, kalau nanti udah rumus susah-susah, kita pakai kalkulator aja. Ya, jadi nggak usah pusing. Yang penting dasarnya kita mengerti. Kenapa kita harus kuasain data? Supaya kita tidak kemakan dengan omongan orang-orang yang menjanjikan kita. Ya, paling tidak kita ngerti dasar. Kalau kita ngerti dasar, kita bisa tahu kenapa dia harus beli, kenapa dia harus jual. Kapan beli, kapan jual. Kapan gunakan suspension buying, kapan gunakan start buying. Kapan open margin call, kapan tutup margin call-nya, kapan close ya. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman lihat ya, kalau sudah ada di harga resisten, again, jangan lakukan pembelian. Karena resisten itu harga untuk kita jual, bukan untuk kita beli. Jadi harga tinggi ya, bukan harga tertinggi, tapi harga tinggi. Nah, lalu tunggu dia turun ke bawah, baru kita beli di sini, kita buy. Nah, kalau teman-teman nanya saya, kalau kayak gitu sama aja dong Pak, kita manual dong begini caranya. Betul teman-teman, ya, aplikasi Royal Q Maestro itu bukan aplikasi robot otomatis. Pengertian robot itu adalah teman-teman tidak perlu ngapa-ngapain, nanti sudah diatur sedemikian rupa, terima beres, yang penting tiap hari dapat profit. Nah, itu pengertian robot ya. Mobil itu kalau kita bilang robot itu berarti yang otonom, yang nyetir sendiri dan sebagainya. Tapi kalau mobil yang bisa mutarin roda ya mesinnya, tapi yang ngendalinnya kita, yang masukin gigi dan sebagainya, yang nginjak gas dan rem sebagainya dari kita. Jadi itu mobil bukan disebut sebagai mobil otomatis. Sama halnya dengan aplikasi Royal Q Maestro, itu bukanlah aplikasi otomatis, bukan aplikasi robot, tapi dia adalah alat bantu untuk trading. Jadi teman-teman kalau misalkan mendengarkan kata-kata dari ya leader atau upline Anda yang mengatakan bahwasanya ikut aja copy trade, terima beres, nggak usah pusing. Coba cek dulu copy trade-nya. Coba lihat dulu ya. Jangan kemakan dengan kata-kata dari upline Anda ya. Perhatikan apakah si copy trade itu yang Anda pakai, yang Anda bayar 1% untuk dia,
itu melakukan tugas dia tuh apa? Ya, 1% yang Anda bayar itu sebenarnya untuk apa sih teman-teman? Apakah untuk settingan? Kalau settingan, teman-teman cuma perlu sync sekali sama dia, lakukan satu koin aja pembelian, sync sama dia 1 koin aja. Teman-teman udah bisa dapat settingan dia kok. Ya gitu. Ngapain harus bayar dia 1%? Ya, dan setelah selesai sync udah matiin aja, selesai. Udah dapat settingan dia. Jadi sebenarnya apa tujuan teman-teman bayar 1% sampai 1,5% dari profit? Ya, sampai 1,5% dari profit. Apa sih goalnya? Goalnya adalah untuk melakukan kontrol, fungsi kontrol sebenarnya ya. Jadi copy trade itu adalah orang-orang yang melakukan trading dan mereka lah yang melakukan kontrol terhadap tradingnya mereka sendiri. Kita melakukan copy. Harusnya begitu. Pengertian copy trade yang sebenarnya adalah seperti itu. Ya, kalau saya trader, saya trading, Anda boleh copy saya punya trader. Dan kalau saya trading berarti saya sendiri menggunakan uang saya untuk trading. Kalau misalnya teman-teman profit bagi hasil ke saya, itu adalah bonus. Ya, tapi kalau saya melihat copy trade yang sudah ada dan pernah saya ikutin dari Royal Q, nanti juga mungkin dari aplikasi yang lain dan sebagainya, harus diperhatikan apakah copy tradernya itu benar-benar aktif, atau dia hanya copy trade dan mungkin taruh saldonya kecil, karena dia biarin aja sebenarnya, tapi kemudian dia dapatin 1% dari setiap Anda mendapatkan profit. Ya, kalau misalkan dia lakukan seperti itu, coba bayangin, satu copy trade itu yang ikut berapa orang? Kalau ada 10.000 orang, berarti dia mendapatkan 10.000%. Jadi kalau trading dia tidak menghasilkan pun gak masalah, karena dia mendapatkan 10.000% dari profitnya Anda. Ya, lalu pertanyaannya kalau misalnya seperti itu, bagaimana cara yang kita tahu kalau misalkan si copy trade itu dia tidak rugi dan hanya investor yang mau pakai copy trade yang rugi? Oke, saya kasih gambaran kepada Anda. Ya, contohnya begini teman-teman. Misalkan naik dan turun. Saya langsung ekstrim aja ya, misalkan begini ya. Oke, misalkan kondisi begini. Saya anggapan semuanya resisten deh ya. Semua resisten dan semuanya support. Ya, kalau misalkan naik, Anda tentu happy dong, ya kan? Dan Anda mungkin akan beranggapan si copy trade bekerja. Teman-teman, kalau cuma sekedar untuk dari bawah beli naik ke atas, kalau semua orang tahu, itu anak kecil juga bisa. Tidak perlu pakai analisa, ya. Ini gampang sekali. Ya, asal ketemu titik bawah, kita beli, kita lihat mau naik ke atas, sudah kita beli. Dan dia naik ke atas, ya sudah, kita profit, teman-teman. Dan itu bukan sesuatu yang susah sebenarnya, ya, kalau part ini ya. Artinya, Anda ikut copy trade manapun ya bisa, asalkan naik ya memang pasti profit. Tapi kita membayar 1% sampai dengan 1,5%, bukan untuk alasan ini, teman-teman. Ya, kita membayar dia untuk alasan kontrol. Ya, ini alasannya. Kenapa kontrol? Karena kita nggak bisa trading. Kalau turun, tolong bantu saya lah, atur supaya jangan sampai terlalu voting tinggi. Ya, makanya fungsinya dia kita bayar sebagai profit dari trading itu bukan karena profit yang seperti ini, bukan, tapi lebih ke kontrol. Ya, kalau sekedar profit lagi naik, teman-teman, ya saya tinggal tawarin teman-teman deh, siapapun boleh ikut saya, terus kemudian silakan Anda beli koin yang banyak saja, mau sampai 100 koin juga nggak apa-apa, begitu naik profit, saya dapat bagian, begitu turun, Anda yang floating. Saya tidak rugi sama sekali. Itulah copy trade. Ya, jadi kalau mereka melakukan seperti itu, menurut saya itu copy trade abal-abal, teman-teman. Ya, nah, kalau misalkan dia turun bagaimana? Kalau naik kan Anda profit. Mereka dapat bagi hasil. 1% sampai 1% dikali jumlah orang. Banyak sekali. Nah, sekarang kalau misalkan kondisinya turun bagaimana? Kalau kondisi turun, mereka melakukan pembelian di harga tinggi buy. Kan uang Anda yang nyangkut. Mereka beli di sini, uang Anda keluar. USDT Anda keluar, token Anda, quantity token Anda nambah. Mereka beli di sini, USDT Anda keluar lagi, token Anda, koin Anda nambah lagi, kuantitasnya nambah lagi, mereka beli lagi di sini. Ya, ini kan namanya yang setiap kali penurunan itu cover down-nya ya. Jadi selalu dibeli. Jadi turun sekian persen dibeli, turun sekian beli. Ya, oke. Ini kan settingan ya. Settingan yang mereka bikin. Ya, dan Anda bisa tinggal lihat aja settingan, cukup satu kali sync aja. Nah, setelah settingan seperti ini, mereka rugi apa di sini? Tidak ada, teman-teman. Ya, mereka sama sekali tidak rugi apa-apa. Karena uang Anda yang sebenarnya rugi, bukan dia. Ya, tapi begitu ini naik ke atas, Anda profit, nah mereka dapat profit lagi. 1% sampai 1,5%. Jadi enak ya, jadi copy trader ya, yang benar-benar tidak aktif dan tidak peduli dengan tradingnya. Jadi mereka cuma perlu satu kali setting, biarin aja, yang penting banyak orang ikut. Kalau rugi juga mereka nggak rugi, tapi kalau profit mereka profit. Ya,
Jadi yang seperti ini tidak pernah dikasih tahu sama upline Anda mungkin, sama leader Anda mungkin, karena mereka sendiri tidak ngerti tentang trading, teman-teman. Ya, oke, baik. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi floating? Simple, again. Kita bicara resisten, kita bicara support, kita bicara resisten kembali, dan kita bicara support kembali. Permainannya cuma di sini, teman-teman. Yang ini yang kita harus perhatikan. Kalau kita trading, kita trader, kita harus mengenal ini. Ya, kalau Anda kenal ini, Anda bisa melihat kira-kira Anda harus buy di kapan, sell di kapan, suspend kapan, open kapan. Sesimpel itu ya. Oke. Baik, saya akan mulai gini. Misalkan kalau teman-teman ingin, kapan saya harus melakukan suspend buying atau menunda pembelian? Ya, kapan? Pada saat harga itu mencapai resisten. Ya, boleh di sini, boleh di sini. Ya, mungkin nggak sempat ya. Jadi teman-teman bisa melakukan suspend di area sini. Ya, di area 2 garis yang saya bikin ini. Ya, lakukan suspend di situ. Tungguin aja. Ya, kalau teman-teman lihat di aplikasi, ya, aplikasi seperti Mindstrom, seperti Royal Q, itu kan bicaranya layer ya. Layer itu bahasanya juga macam-macam ya. Kalau di aplikasi Mindstrom itu namanya number of position ya. Ada bahasanya position. Namanya posisi berapa. Kalau di Royal Q saya agak lupa. Number kalau nggak salah namanya. Agak lupa lah. Pokoknya intinya seperti itu yang ada timestamp berapa kali udah berapa call ya. Kan kalau di settingan itu kan first call, second call, third call dan sebagainya. Dan itu kita settingnya di awal berapa times kita mau. Nah, misalkan itu sama ya. Intinya adalah itu. Pada dasarnya bahasanya semuanya kembali ke layer ya. Nah, misalkan kita udah setting 10 layer. Ini kita setting ini 10 layer atau 10 layer ya. Udah, ini settingan ya, settingan. Lalu kemudian kita lihat di aplikasi kita. Wah, ternyata sudah kebuka 5 posisi. Berarti sudah 5 kali pembelian ke bawah. Udah 5 posisi. Berarti teman-teman sudah membeli di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Sudah 5 kali membeli. Nah, di sinilah yang perlu kita lakukan namanya suspend. Ya, ini aturan yang selalu saya infokan ke teman-teman. Lakukan suspend buy di area ini. Ya, kenapa? Karena dari layer 10 yang Anda susun, separohnya itu sudah dibeli di harga tinggi. Ya, kalau bisa lebih kurang lagi lebih bagus. Tapi kan kita mungkin teman-teman tidak sempat baca chart atau belum ngerti baca chart, maka patokannya adalah angka yang di sini. Ya, patokannya adalah kalau Anda ngerti baca chart, bahkan Anda bisa suspend di posisi 2 atau 3 atau bahkan 1 aja. Teman-teman sudah bisa melakukan suspend. Kalau teman-teman ngerti baca chart, tahu dan bisa lakukan analisa, itu bisa menentukan untuk suspend lebih cepat. Jadi di atasnya sudah disuspend. Ya, lalu kapan kita buka lagi kembali? Ya, nah untuk teman-teman yang belum ngerti baca chart, patokannya adalah angka ya, 5 ya, misalkan 50%. Kalau dia lebih kecil dari 50%, nah di sini teman-teman start buying. Ya, kalau 50% lebih kecil, ya lebih kurang dari 50%, teman-teman boleh klik start buying. Kalau sudah lebih dari 5%, ya kalau bisa 55%, 60% itu sudah lakukan namanya suspend buying. Ya, jadi patokannya adalah itu. Tapi kalau teman-teman ngerti bahasa chart, maka teman-teman bisa lihat chartnya. Kalau misalkan dia mulai turun di atas ini, itu sudah boleh melakukan yang namanya suspend buying. Terus kapan kita buka? Oke, kita bukanya pada saat dia di bawah sini. Nah, di sini kita lakukan yang namanya start buying. Ya, atau beli di harga murah atau harga rendah. Ya, ingat ya, prinsip spot market itu beli murah, jual mahal. Prinsip spot market adalah seperti itu. Bukan beli mahal, jual murah. Jadi kalau Anda ikut copy trade, pastiin copy trade-nya aktif, pastiin tradernya itu benar-benar trading. Tradingnya trading beneran, dia benar-benar trading. Dia mengeluarkan uangnya banyak, dia trading di situ, jadi dia akan perhatikan namanya resistance dan support. Ya, bukan yang sekedar trading, masukin uangnya dikit-dikit aja, yang penting jalan trading, karena dia cari uangnya dari 1%-nya Anda dikali jumlah orang yang begitu banyak. Kalau misalkan Anda ketemu copy trade seperti itu, maka siap-siap Anda akan kena floating yang sangat panjang. Ya, itu reminder dari saya teman-teman. Ya, buat teman-teman yang ikut aplikasi, perhatikan seperti itu. Kalau Anda tidak mengerti dan sebagainya, saran saya, Anda belajar dulu tentang trading. Paling tidak, ngerti basicnya. Itu paling bagus. Kalau misalkan teman-teman tidak mau pusing dan segala macamnya, ya mungkin tunggu aja suatu hari mungkin ada robot yang otomatis yang benar-benar bisa membaca support dan resisten dan bisa melakukan eksekusi dengan sendirinya sehingga kita tidak perlu ngapa-ngapain.
ya, tapi kita tunggulah kalau nanti robot seperti itu ada. Ya, kalau untuk sekarang aplikasi untuk yang kita pakai yang seperti Royalty dan Mindstorm, bahkan Recabot dan sebagainya, itu semuanya konsepnya sama, manual trading atau semi otomatis trading. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan di bagian resisten, di bagian support. Karena inilah yang menentukan profit buat teman-teman. Dan kalau teman-teman bisa beli di harga bawah terus-menerus, floatingan Anda sangat kecil, teman-teman. Tapi Anda bisa make money pada saat dia naik ke atas. So simple, ya. Nah, ini memang kalau secara teori gampang sekali. Saya juga tidak mudah untuk menentukan support resistennya, karena kita harus menganalisa, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mau pusing, oke, kembali di aplikasi, perhatikan saja yang bagian. Kalau di Mindstorm position namanya ya, kalau di Mindstorm, kalau Royalty saya sudah agak lupa. Nah, perhatikan positionnya dan perhatikan settingan Anda pertama kali untuk jumlah layernya. Kalau misalkan Anda setting layernya adalah 20 layer, maka position ke 10 Anda sudah boleh lakukan namanya suspend buying. Kapan open lagi? Lakukan open pada saat positionnya itu sudah kurang dari 10. Ya, di sini Anda lakukan open buying atau start buying, ya. Open atau start, ya. Nah, ini tips dari saya buat teman-teman yang melakukan trading pakai aplikasi. Jadi perhatikan saja di bagian ini kalau Anda tidak mengerti untuk membaca chart. Tapi untuk teman-teman yang ngerti baca chart, lihat chartnya. Kalau memang Anda udah ngerasa analisa ini akan jadi downtrend dan sebagainya, lakukan suspend di bagian resistennya. Ya, kita beli nanti di bagian bawahnya atau di bagian supportnya. Ya, dan saya rasa untuk video ini cukup teman-teman untuk mengajarin teman-teman tentang support dan resisten. Jadi teman-teman tahu kapan harus melakukan suspend dan kapan juga harus melakukan open buying. Dan di situ teman-teman bisa mengurangi floating dan mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Kita ketemu lagi nanti di video yang berikutnya.